Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mulla Warman, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Mulla Warman, para guru besar, Bapak Ibu Dekan serta pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Mulla Warman, yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Sistem Pertanian Berladang Berpindah, Praktik Kearifan Lokal dan Stigma Negatif. Topik ini seringkali diperdebatkan, dipandang sebelah mata, walaupun sesungguhnya menyimpan kekayaan kearifan lokal yang perlu digali lebih mendalam. Sumber data dan informasi dari orasi ilmiah ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian pada komunitas masyarakat adat Dayak, khususnya etnis Dayak yang masih aktif mempraktikkan ladang sebagai bagian dari pola hidup way of life, yaitu etnis Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, serta Dayak Kenyah, Dayak Baho, dan Punan Basap di Provinsi Kalimantan Timur. Hadirin sekalian yang saya hormati, ladang berpindah atau shifting cultivation Sweden agriculture adalah sistem pertanian tradisional yang telah dipraktikkan oleh masyarakat adat di berbagai belahan dunia, secara khusus di Indonesia selama ratusan tahun. Secara sederhana, sistem pertanian ladang dimulai dengan membuka lahan atau hutan dengan cara menebas, menebang, dan membakar, kemudian menanaminya dengan berbagai jenis tanaman pangan dengan tanaman utama padi ladang. Setelah beberapa musim tanam, lahan ditinggalkan dan dibiarkan berotasi secara alami untuk memulihkan kesuburannya yang dinamakan rotasi. Lamanya rotasi di setiap daerah bervariasi tergantung dari luas dan jumlah plot lahan yang dimiliki satu kepala keluarga. Setiap kepala keluarga memiliki 4-7 plot lahan dengan luas masing-masing 1,2 hektar, sehingga rotasi tanam dapat berkisar 5-11 tahun. Selama periode tersebut, lahan sudah dianggap pulih kembali kesuburannya sehingga siap untuk dibuka kembali. Tanda-tanda suatu lahan untuk dibuka kembali berdasarkan indikator utama, yaitu tampilan vegetasi atau fisionomi. Praktik ladang berpindah bukan sekedar cara bercocok tanam semata. Ladang adalah suatu sistem yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan pengetahuan lokal mendalam tentang ekosistem hutan. Masyarakat adat sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang jenis-jenis tanaman yang cocok ditanam di lahan bekas tebangan, siklus kesuburan tanah, serta cara mengendalikan hama dan penyakit secara alami, serta memiliki aturan adat yang mengatur pembuka lahan, penggunaan api, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun demikian, ladang berpindah sering distigmatisasi sebagai praktik pertanian yang merusak lingkungan. Kebakaran hutan oleh aktivitas perdagangan sering dianggap sebagai penyebab utama kabut asap dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, ladang berpindah juga dituduh sebagai pemicu degradasi lahan serta penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menemukan bahwa stigma negatif tersebut tidak sepenuhnya benar. Dampak ladang berpindah terhadap lingkungan sangat bervariasi tergantung pada siapa yang melakukan perdagangan, apakah masyarakat adat atau masyarakat dari luar, cara atau praktik yang diterapkan, kondisi lingkungan, dan tekanan populasi. Ladang berpindah yang dikelola dengan baik dan mengikuti prinsip-prinsip kearifan lokal dapat menjadi sistem pertanian yang berkelanjutan. Salah satu stigma negatif terhadap sistem peladangan yang perlu kami klarifikasi adalah adanya tudingan bahwa membakar ladang menyebabkan kebakaran hutan. Dalam praktik peladangan di lapangan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sekitar ladang, petani sudah memiliki kearifan lokal mencegah kebakaran dengan cara mengatur arah tebangan ke arah dalam ladang agar tidak tersedia material yang mudah terbakar di dalam hutan. Petani sudah membuat sekat bakar, bahkan waktu untuk membakar ladang sudah diatur sesuai arah angin yang sudah dipelajari. Membakar ladang sendiri mempunyai banyak manfaat yang esensial, yaitu untuk menyuburkan tanah melalui hasil pembakaran, menekan tumbuhnya gulma dan hama serangga dari dalam tanah, mengurangi tingkat kesuburan tanah, dan membuat tanah lebih gembur. Dalam kaitannya dengan adat istiadat maupun olahraga tradisional, sistem peladangan adalah bagian yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Kesimpulannya, sistem ladang berpindah dapat memberi berbagai manfaat sekaligus, yaitu melestarikan hutan dan lingkungan, memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan melestarikan seni budaya lokal, asalkan sesuai dengan prinsip kearifan lokal.
Secara khusus kami minta kepada pemerintah untuk tidak mengkriminalkan petani yang membakar ladang, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari budaya dan juga bagian dari pengetahuan lokal berladang. Akhirnya dalam momen yang berbahagia ini, perkenan saya mencurahkan rasa terima kasih dari hati yang dalam kepada semua pihak yang begitu berjasa sehingga pada hari ini dapat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Mula Warman. Yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Abdul Nur, Ketua dan jajaran Senat Universitas Mula Warman serta semua pihak dari lingkungan Universitas Mula Warman yang sudah memberi motivasi dan membantu proses pengusulan guru besar. Yang kedua kepada keluarga tercinta, itu istri tercinta Evelyn yang senantiasa memberi semangat dan doa yang tulus selama proses pengusulan guru besar, serta anak-anak kami Christian Emmanuel, Olivia Linda Arenita dan Grace Alicia Putri. Hadirin yang saya hormati, demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan. Semoga dapat mendorong kita untuk lebih memahami dan menghargai sistem pertanian tradisional yang kaya akan kearifan lokal. Terima kasih.